Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tukang Asal Jadi. Untuk kali ini saya tidak servis lampu ya. Ini kita akan bongkar lampu-lampu pendatang baru. Lampu apa ini? Istilahnya pertengahan ya. Karena ada salah satu pertanyaan, lampu baru itu harganya lebih murah dibandingkan dengan lampu servisan ya. Ini kenapa lampu baru kok bisa lebih murah daripada servisan kita? Nah, nanti kita cari jawabannya. Kita bongkar lampu-lampu baru ini. Ini 5 watt di all shop itu cuman 7 ribuan ini ya. Merek apa ini? WHM ini ya. Apa LED iHome ini, nggak tahu mereknya mana ini ya. Yang kedua ini ya merek LED ya, merek LED. Ketiga Hakamitsu, dan yang ini merek Haumen lampu biasa ini ya. Oke, langsung kita buka saja ya casingnya, kardusnya ya. Kalau ini merek I Love iHome WHM ini, nah dari segi casing ini lebih berat ini ya, lebih antep. Ini tulisannya teknologi by Japan made in Indonesia ini ya, merek WHM Elektronik. Terus yang kedua ini ukurannya 5 watt ini teman ya, 5 watt harga 7 ribuan di all shop. Yang kedua merek LED ya, ini ukuran 10 watt. Nah, innalillahi. Yang ketiga merek Hakamitsu ukuran 5 watt, harganya juga 7 ribuan. Yang ketiga apa ya, ketiga mana? Yang keempat Hakamitsu 10 watt, harganya juga 10 ribuan. Dan kalau ini Haumen ya harganya sekitar 5 ribuan ini ya, lebih enteng ya. Dari kelima lampu ini ya, bodi ini lebih berat ya. Nah, kita cek outputnya berapa. Yang merek WHM Elektronik ternyata langsung mati teman-teman ya, langsung mati nih. Oh, ini enggak pas ini, bentar. Pas mungkin dalamnya kita bongkar ya. Nah, ini sudah nyala 5 watt, tertera 5,29 watt dengan ampere 0,04 ampere. Yang kedua yang 10 watt merek LED 10 watt, tertera 7,7 watt dengan ampere 0,06 ampere. Hakamitsu 5 watt, ini keluarnya 4,6 watt dengan ampere 0,03. Hakamitsu 10 watt, outputnya 8,3 watt dengan ampere 0,06 ampere. Ini Haumen ini ya. Nah, dari 10 watt outputnya cuman 4 watt ya, 4,2 watt dengan ampere 0,09. Termasuk tinggi ampernya ini, merek Haumen. Lampu-lampu biasa ini ampernya tinggi, namun wattnya cuman 4,2 watt ya. Jangan lupa rokoknya dulu ya untuk sponsor ya, nggak oleng. Kita bongkar satu persatu. Ini saya ingkirkan kardus-kardusnya ini ya. Ini lampu baru, bukan rekayasa ya. Ini biar kita tahu kenapa lampu baru bisa lebih murah ya. Jualnya kok bisa lebih murah ya. Bismillah. Dari segi casing ini, untuk yang ini jenis apa ini, T ya, T bulb ya. Casingnya hampir sama dengan lampu yang murahan ini.
meskipun harganya tinggi, masih 10.000. Nah ini teman-teman, 10 wattnya ini sudah memakai pendingin ya. Nah, saya anggap ini cukup bagus, sudah memakai pendingin bawah. 10 watt terdiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ada 9 buah biji chiplet ini ya. Cukup bagus karena ada pendingin bawah ini ya. Yang Hakamitsu kita bongkar juga. Nah, ini Hakamitsu sudah memakai LED AC ya. Pendinginnya ini memakai pendingin samping saja ya teman. Nanti kita predelik juga dalamnya gimana. Hakamitsu 10 watt. Juga memakai LED AC. Nah ini agak unik ini, ukuran 10 watt tapi cuman memakai 5 buah chiplet ini ya. 5 buah chiplet 3 volt ini. Umumnya seperti ini, bentuknya ini adalah 3 volt. Nanti kita cek juga. Ini kayaknya ada pendingin bawah ini. Kemudian yang merek Haumen ya, biar nggak penasaran. Karena biasanya itu mudah congkelannya, ini kok rada rodok iwu temen ya. Yang 5 watt gampang bukaannya, cuman diongkek sudah bisa. Ini kok rodok ceket ini ya. Jadi penasaran. Karena di all shop itu tulisannya cuman merek Hau. Nah, merek Hau, nggak diteruskan Haumen. Kalau Haumen ya lampu biasa ya. Kalau Hau saja saya jadi penasaran. Kayaknya ada merek baru ya. Tibano Haumen ya. Ini sama seperti lampu-lampu yang lain, memakai PCB fiber ya. Ini chipletnya kurang tahu pakai chiplet berapa volt ini. Nah, cukup terang ya. Kemudian ini yang merek WHM tadi. Ini kayaknya ini kok berat ini ya. Kita bongkar pelan-pelan. Nah, ini bodinya besi teman-teman, kuat ini. Kalau dilihat dari segi fisiknya dibanding dengan tadi mana ini ya, Hakamitsu ya. Kalau menurut saya lebih suka yang ini teman-teman ya. Sama-sama 7.000 nya ya, saya lebih suka pada ini ya. Bodinya berat ini, berarti pendinginnya juga tebel ya. Bentar ya, rokoknya mati ya. Begini teman ya, begini penjelasannya ya. Kenapa lampu jadi itu kok lebih murah dibandingkan dengan lampu hasil servisan kita ya. Itu tergantung berapa kita ambil keuntungannya. Andaikan kita servis lampu Philips ya, lampu Philips mana ya? Bentar ya, saya carikan lampu Philips saya. Ini servisan ya. Nah, ini lampu Philips servisan ini teman. Ini cuman modal 7 buah chiplet ini ya. 7 buah chiplet itu kalau dikalkulasi modal kita cuman Rp200 kali 7, cuman Rp1.400 ya. Kita tarik 10.000, itu sudah cukup bagus menurut saya ya.
Karena apa ya? Ini soalnya lampu bermerek, lampu Philips. Karena apa? Kalau lampu Philips baru ukuran 6 watt itu harganya di atas 25.000 ya, di atas 25.000. Jadi kita tarik keuntungan, kita tarik ongkos servisnya 10.000 itu masih lumrah ya, masih lumrah. Dan jika ada konsumen yang minta, katakanlah ngenyang, istilahnya ngenyang ya, kalau servis lampu-lampu merek-merek garansian, sama kita tarik 10.000 dia ngenyang 8.000 ya. Kalau kita ganti dengan LED AC, tentu keuntungan kita cuma sedikit. Akan tetapi jika kita ganti chip LED-nya, saya yakin kita masih untung. Yang penting pelanggan bisa kembali. Toh yang suka ngenyang itu tidak semuanya, teman-teman ya. Cuman 1-2 dari puluhan pelanggan atau ratusan pelanggan, mungkin cuman 1-2 orang yang suka ngenyang saat servis ya. Anggap saja tiap orang kebutuhannya berbeda ya. Dan yang kedua, biasanya untuk lampu-lampu garansian atau lampu-lampu pertengahan itu yang seperti ini, itu PCB-nya biasanya tipis ya, biasanya tipis. Berbeda dengan Philips yang pendinginnya ya, pendinginnya tebal, PCB-nya juga tebal. Sebagai contoh ya, lampu ini tipis teman-teman. Nah, ditekan itu sudah kurung tek-tek ya. Coba kita congkel ya. Bentar, kita bersihkan silikonnya ini ya, lem silikon kita bersihkan dulu supaya tahu perbedaan antara lampu mahal dan lampu tengah-tengah ya. Dan memang kalau dikalkulasi, pabrik lampu itu keuntungannya besar sekali ya. Yang mahal adalah ilmunya ya. Nah, panjenengan bisa lihat sendiri. Ini PCB-nya tipis ya, tipis sekali. Dan pendingin samping juga tipis ini ya, aluminiumnya tipis ini ya. Oh, ini lepas teman ya, sudah lepas kabelnya ya, kita tarik sudah lepas ya. Ini salah satu yang menjadi penyebab lampu baru itu bisa lebih murah ya. Ini Hakamitsu, PCB-nya tipis. Tadi juga saya mendapat servisan lampu merek apa tadi, sebentar teman-teman ya, saya cari dulu. Nah, ini merek VDR ya, merek VDR. Memang driver terpisah ya, driver terpisah. PCB-nya juga tipis, mengandalkan pendingin samping ya. Nah, ini PCB-nya yang ada chipnya itu tipis sekali. Terus saya juga sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ini ya, ini adalah merek Surya ya. PCB-nya juga tipis dan pada casing mengandalkan pendingin samping. Kalau ini adalah merek Visalux. Ini PCB-nya juga tipis. Jadi kekuatan pada pendingin itu sangat berpengaruh sekali pada lampu-lampu LED ya. Karena LED itu terlalu panas, kalau wattnya tambah besar otomatis tambah panas, membutuhkan pendingin yang tebal ya. Dan mungkin itu adalah beberapa alasan kenapa lampu baru bisa lebih murah
dari servisan kita itu tergantung mau berapa kita mengambil keuntungan ya. Kan berbeda. Jika apa itu kayak kalau kita pakai LED AC, ACR seperti ini ya. Ini pendinginnya lebih tebal ini ya, PCB-nya tebal daripada merek Surya, VDR, Hakamitsu dan lampu-lampu sejenisnya ya. Dan yang paling tebal kan sesuai dengan video-video saya sebelumnya, merek BM ya, itu keluaran lama itu tebal, PCB-nya tebal, dan saya yakin ini lebih awet kalau menurut perhitungan teman-teman ya. Ini adalah yang BM, ini yang ACR ya. Yang paling tebal adalah merek BM, dan saya yakin kualitasnya sudah tidak usah diragukan kembali ya. Merek BM ini ya kuat karena PCB-nya tebal. Jadi panjenengan tidak usah bingung jika ada konsumen yang bilang kok lebih mahal daripada lampu baru. Nah, panjenengan bisa menjawab, lampu kita ini PCB-nya lebih tebal, kualitasnya lebih kuat dibandingkan lampu-lampu baru yang non garansi ya. Karena apa? Kalau dijual di all shop, meskipun itu lampu garansi, itu pasti tidak digaransi ya. Karena ruwet kalau garansi teman-teman ya. Kalau kita beli lampu garansian di all shop, beli 10 mati 1. Nah, ongkos kirimnya itu sudah bisa dibuat untuk beli lampu lagi ya teman-teman ya. Ya seperti itu jawabannya ya. Dan yang pasti ya, pastinya apa ya, sebagai tukang servis lampu kita harus pandai-pandai menjelaskan pada konsumen supaya mereka paham perbedaan antara lampu-lampu yang dijual di all shop dengan lampu-lampu hasil servisan kita ya. Ya sekian dulu video dari saya. Mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman bila menemukan pelanggan yang agak rewel. Kita harus pandai-pandai menjelaskan ya, supaya pelanggan juga puas dengan layanan. Dan yang pastinya ya, pelayanan adalah paling utama, harga itu mengikuti teman-teman. Kalau harga murah tapi pelayanan kurang bagus, kita jualnya itu ambek medudut ya. Apa bahasa medudut itu? Mencurang ya. Pelanggan tidak akan kembali dan tidak akan suka. Jikalau kita jualnya itu agak lebih mahal ya dari teman-teman sebelah, kalau pelayanan kita itu lebih enak, kita jelaskan barang-barang kita, perbedaan dengan lampu-lampu baru yang murah, saya yakin pelanggan lebih suka dan pastinya akan kembali membeli lampu kepada kita ya. Sekian dulu video dari saya. Mungkin video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Jika bermanfaat, silakan klik tombol like, share, dan bagikan ke teman yang lain. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.